Namanya Ayu Larasati, seorang poluan muda berprestasi, cantik, dan disegani di satuan tempat ia bertugas. Di usia 26 tahun, karir Ayu sedang menanjak. Banyak lelaki muda dan mapan yang berusaha mendekatinya mulai dari pengusaha, perwira, sampai anggota dewan. Tapi hatinya justru tertambat pada seorang pria yang tak pernah diduga siapapun. Pak Warto, seorang tukang tambal ban tua. Tinggal di pinggiran kota dengan warung sederhana dan tubuh kurus penuh keriput. Setiap hari Ayu melewati bengkel kecil itu saat patroli. Tak banyak bicara, tapi Pak Warto selalu menyapa. Hati-hati, nak, jalanan hari ini licin. Suara parau itu lama-lama meneduhkan. Tatapan matanya penuh ketulusan. Berbeda dari pria-pria lain yang hanya melihat seragam Ayu bukan hatinya. Suatu hari, motor Ayu mogok saat malam hujan deras. Ia terduduk panik, tak bisa menelepon siapapun karena sinyal hilang. Dan dari kegelapan, datang sosok Pak Warto, membawa mantel plastik. Jangan takut, saya bantu. Malam itu, Ayu berteduh di bengkel tua itu. Mereka berbicara lama tentang hidup, kesepian, dan kehilangan. Ayu menangis bukan karena cuaca, tapi karena hatinya yang telah lama lelah pura-pura kuat. Dari situ, hubungan mereka berkembang diam-diam. Mereka bertemu di tempat tersembunyi. Ayu tak pernah mengaku ke siapapun. Dia tahu, tak ada yang akan mengerti. Dunia tak akan menerima seorang poluan muda menjalin kasih dengan pria setua ayahnya bahkan lebih tua. Namun cinta tak peduli pada logika. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Dalam momen rapuh, dalam dekapan kesendirian yang menguat, mereka menyatu. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa yang tertahan terlalu lama. Dan 3 minggu kemudian, Ayu terlambat datang bulan. Tes menunjukkan 2 garis. Ayu hamil. Dunia runtuh di hadapannya. Ia duduk sendiri di kamar, menatap cermin. Seorang poluan hamil, tanpa suami. Dan yang lebih gila, ayah dari bayi ini adalah seorang pria tua, miskin, dan nyaris tak punya apa-apa. Tapi anehnya, Ayu tersenyum. Dia menyentuh perutnya dan berkata, "Kau mungkin tidak berasal dari cinta yang ideal, tapi kau berasal dari cinta yang paling tulus." Keluarganya murka saat tahu. Pimpinan kantor pun memanggilnya. Ia hampir dicopot dari jabatannya. Namun Ayu berdiri tegak. "Aku tak malu pada cinta. Aku hanya malu pada dunia yang tak pernah mengerti arti ketulusan." Pak Warto ingin mundur. Dia menangis di hadapan Ayu. "Maafkan aku, Yu. Kau pantas dapat yang lebih baik." Tapi Ayu memeluknya. "Yang terbaik bagiku bukan yang muda dan kaya, tapi yang tak pernah meninggalkan saat semua menjauh." 3 bulan telah berlalu sejak 2 garis itu muncul di alat tes kehamilan. Ayu kini menjalani hari-hari berat bukan karena tubuhnya yang mulai lemah, tapi karena beban mental yang menindih dari segala penjuru. Di kantor, ia tak lagi disaparkan. Di warung, orang-orang berbisik, bahkan tetangga mulai menjauhi ibunya. Anaknya poluan, hamil sama tukang tambal ban, dunia udah kebalik. Keluarganya pun tak menerima. Sang ayah, pensiunan tentara yang keras, mengusir Ayu dari rumah. "Bawa anak harammu itu pergi. Kau bukan anakku lagi." Ayu hanya terdiam, menunduk. Ia tak menangis, bukan karena tak sakit tapi karena ia tahu yang dikandungnya bukan aib, melainkan anugerah dari cinta paling jujur dalam hidupnya. Ia menumpang di rumah kecil Pak Warto, atap seng bocor, tikar usang jati alas tidur. Namun bagi Ayu, disinilah tempat paling damai yang pernah ia rasakan. Setiap malam, Pak Warto menyiapkan teh hangat dan memijat kakinya. "Maafkan aku, Yu. Aku tahu hidup bersamaku tidak layak bagimu." Tapi Ayu menggenggam tangannya. Yang tidak layak adalah dunia yang mengukur cinta dari isi dompet, bukan isi hati. Sementara itu, kabar kehamilan Ayu mulai tersebar luas di media sosial. Seorang wartawan iseng mengungkap kisahnya. Judul berita, "Poluan muda hamil dari pria tua. Cinta atau gila?" Komentar warganet brutal. "Gila, cari sensasi, cinta murahan," hingga tuduhan bahwa Ayu hanya ingin viral. Namun di balik badai itu, muncul suara-suara yang tak diduga. Seorang janda muda yang berkata, "Saya juga pernah mencintai pria miskin,
Terima kasih sudah mewakili kami. Seorang mantan korban KDRT menulis, lebih baik tua dan tulus daripada muda dan menyiksa. Dari sana, Ayu mulai memberanikan diri membuka suara. Ia membuat video pendek di akun pribadinya. Namaku Ayu, aku poluan. Dan ya, aku sedang mengandung anak dari lelaki tua yang mencintaiku dengan hati paling jernih. Aku tahu dunia tak akan mengerti. Tapi aku tidak butuh dimengerti, aku hanya ingin anakku tahu. Ia lahir bukan dari malu, tapi dari cinta. Video itu viral, ditonton jutaan orang. Media mulai meliput ulang. Kini dengan sudut pandang berbeda. Kisah poluan muda dan pria tua yang mengguncang standar cinta. Dari yang dulu dihina, Ayu kini mendapat dukungan. Lembaga perempuan mengundangnya bicara. Banyak orang mulai menyuarakan bahwa cinta tidak selamanya soal status dan usia. Namun ujian belum selesai. Malam itu, Ayu mengalami pendarahan. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan pinjaman warga. Dokter berkata, ini kehamilan berisiko tinggi. Jika tak dirawat intensif, bisa kehilangan bayi. Pak Warto terduduk lemas. Tuhan, jangan ambil mereka. Ia menjual satu-satunya sepeda motor tuanya. Warisan mendiang ayahnya untuk biaya rawat inap. Ayu melihat itu dari jendela rumah sakit dan menangis. Lelaki miskin ini memberikan seluruh hidupnya hanya untuk satu anak yang belum lahir. Dan malam itu, di tengah ruangan penuh suara mesin medis dan aroma cairan infus,